Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baik Auleka Fitriani, saya dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Saya di sini ingin memberikan sedikit pemahaman saya mengenai wewenang dan kewajiban dari Mahkamah Konstitusi serta jelaskan secara ringkas mengenai prosedur penanganan perkara yang diajukan oleh pemohon. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam penegakan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili keputusan pada tahap awal hingga akhir yang memiliki putusan yang bersifat final untuk menguji undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang terakhir, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Oke, selanjutnya saya akan memberikan pembahasan mengenai prosedur penanganan perkara yang diajukan oleh pemohon. Pertama, permohonan. Kedua, pemeriksaan kelengkapan. Ketiga, perbaikan permohonan. Keempat, registrasi. Kelima, penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama. Keenam, pemeriksaan pendahuluan. Ketujuh, pemeriksaan persidangan. Dan yang terakhir, sidang pengucapan putusan. 1. Permohonan. Permohonan bisa diajukan secara langsung maupun online. Permohonan yang diajukan secara langsung bisa dilakukan dengan cara menyerahkan langsung surat permohonan kepada panitera. Sedangkan pengajuan permohonan secara online bisa dilakukan dengan cara 2. Pemeriksaan kelengkapan. Pemeriksaan kelengkapan yang diatur dalam ketentuan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang MK. Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan tersebut, maka dapat diinformasikan kepada pemohon apakah kelengkapannya dinyatakan lengkap atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi. 3. Perbaikan permohonan. Kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan Pasal 32 ayat 1, Mahkamah Konstitusi memberitahukan kekurangan permohonan pada pemohon untuk segera dilengkapi dan diperbaiki dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. 4. Registrasi. Pemohon yang dinyatakan telah memenuhi syarat akan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK. Melalui sistem eBRPK, pemohon menerima akta. Dan pemohon menerima akta perkara konstitusi sebagai bukti pencatatan permohonan dalam BRPK. 5. Penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama. Lancar. Permohonan yang telah diregistrasi akan dimuat di laman Mahkamah Konstitusi dan salinan disampaikan kepada para pihak, dan Mahkamah Konstitusi memberitahukan hari sidang pertama yang akan dilakukan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Dalam sidang pertama Mahkamah Konstitusi, dalam rangka memberi nasihat kepada pemohon terkait permohonan yang diajukan,
Pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh panel hakim yang terdiri paling sedikit 3 orang hakim. Setelah pemeriksaan, pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonannya dan dalam tenggang waktu yang 7. Pemeriksaan persidangan. Tahap persidangan ini dilakukan oleh panel hakim atau untuk memeriksa pokok perkara. Agenda pemeriksaan perkara sebagai berikut. Dan yang terakhir, sidang pengucap pleno. Sidang pleno terbuka diunggah pada laman Mahkamah Konstitusi dan dapat diakses oleh masyarakat. Sekian pemahaman dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.